Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Sebab orang yang berharap hanya kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari berikan semangatnya sekali lagi buat Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Hari ini saudara, biar dari rumah-rumah kita masing-masing sama-sama kita mau mengangkat pujian untuk Tuhan kita. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang layak terima segala pujian, segala pengagungan dari kehidupan kita. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami mau mengangkat pujian kami bagi Engkau hari ini Tuhan. Hallelujah.
Tuhan. Selama-lamanya Kau Allah yang kudus, Allah yang ajaib. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Nyanyikan saudara. Kudus, kudus Kau Tuhan Yesus. Allah semesta alam. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi meninggikan-Mu Tuhan. Nyanyikan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Katakan saudara. Surga bumi menyembah. Amin. Surga bumi menyembah. Sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biar hari ini ada semangat yang lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sebab kasih-Nya, anugerah-Nya besar dalam hidup kita. Langit dan bumi memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Dari rumah-rumah saudara, angkat pujian ini dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Amin. Nyanyikan saudara. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau sungguh indah dalam hidup kami. Hari ini kami mau menyambut Engkau lebih lagi Tuhan Yesus di dalam hati kami. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Huriala pasihindala bakuriala pasindala baku iha makuriala basimaku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Huriala pasyahandala bakuriala pasindala bakuriala pasandala. Huriala basimakuriala basim. Ya handala bakuri ala basya handala bakuri ala basihindala bakur. Ya handala da. Mari kita berkarunia lidah. Himakuri ala basya handala da bakuri ala basihindala. Hori ala basihindala bakuri ala basimakur. Ya handala bakuri ala basimakuri ala basim. Ya handala bakur, ya lapa syahandala bakur, ya lapa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Ini tujuan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami belajar untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami memasuki bulan yang ke-10 bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan mengikuti hidup kami seumur hidup kami. Berkati kami dengan tuntunan firman Tuhan. Biar kami semua mendapatkan rema hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan. Menerima segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Belajar dari 4 pesan terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Mari kita membaca di dalam kitab Yosua Pasal 23 saudara, ayat 6 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Ayat yang ke-10. 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-14. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Saudara, kitab Yosua Pasal 23 ini merupakan pesan terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Siapakah Yosua, saudara? Yosua adalah salah satu pemimpin penting bagi Israel. Dia adalah abdi Musa yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ketika Musa mengutus 12 pengintai, hanya Yosua dan Kaleb lah yang memberikan laporan positif tentang tanah perjanjian. Yosua pernah mengalami masa sebagai prajurit perang yang gagah, berani menghadapi orang Amalek. Sudah bisa membaca dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Sampai akhirnya kita ketahui bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, menghancurkan tembok Yeriko, memenangi peperangan demi peperangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Dalam Yosua pasal 23 ayat yang pertama ini dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dimulai dengan perkataan setelah sekian lama Tuhan memberikan ketentraman kepada bangsa Israel dari segala penjuru terhadap semua musuh di sekelilingnya. So dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi setiap janjinya atas bangsa Israel melalui kepemimpinan Yosua. Perkataan sekian lama memberikan ketentraman bisa menjadi acuan bagi kita. Bagaimana Yosua sejak memimpin bangsa Israel sampai akhirnya dalam Yosua pasal 23 ini ketika dia dikatakan sudah menjadi tua. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan sehingga mereka bisa menduduki tanah perjanjian dan menikmati ketentraman, saudara. Yosua menyadari diri sudah tua dan lanjut umur. Maka dipanggilnyalah semua orang Israel berkumpul di Sikem. Kita bisa membaca itu dalam Yosua pasal 23 ayat 2 dan pasal 24 ayat yang pertama. Disinilah Yosua memberikan pesan terakhir kepada bangsa Israel. Pesan terakhir ini adalah pesan dari seorang pemimpin, terlebih seorang yang telah berhasil memimpin bangsa Israel menduduki tanah perjanjian, saudara. Merupakan pesan yang penting, pesan di mana agar bangsa Israel dapat tetap menikmati segala yang baik seperti apa yang telah Tuhan janjikan. Itu dikatakan di dalam Yosua pasal 23 ayat 14. Sebaliknya, Yosua menekankan apabila mereka tidak melakukan pesan ini, mereka akan mengalami segala yang tidak baik. Saudara bisa membaca itu dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-15. Oleh karena itu pada hari ini saudara, kita akan merenungkan 4 pesan terakhir Yosua kepada bangsa Israel. 4 pesan agar kita dapat mengalami segala yang baik yang dijanjikan Tuhan atas hidup kita. Dan 4 pesan tersebut adalah yang pertama, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, saudara. Dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-6 dikatakan, saudara, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, pesan pertama yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel agar dapat senantiasa mengalami apa yang baik dari segala yang dijanjikan Tuhan adalah merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yosua memberikan pesan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi pesan Tuhan kepadanya pertama kali ketika Yosua ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kalau kita membaca dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dikatakan saudara, kalau kita perhatikan dalam Yosua 1 ini, saudara, Tuhan sampai menekankan 3 kali agar Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Salah satunya yaitu dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Apa maksud perkataan kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa? Seperti yang ditulis dalam Yosua 23 ayat yang ke-6 ini. Terjemahan lama Yosua 23 ayat yang ke-6 mengatakan, maka sebab itu hendaklah kamu merajinkan dirimu sangat dalam memelihara dan melakukan segala yang tersebut dalam kitab Taurat Musa dengan tiada menyimpang daripadanya ke kiri atau ke kanan. Jadi saudara, pesan Yosua kepada bangsa Israel adalah agar mereka rajin memelihara serta melakukan firman Tuhan. Tidak boleh menyimpang dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dipelihara di dalam hati. Dengan kata lain saudara, harus rajin dipelihara dalam hati. Kita harus rajin untuk merenungkannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita rajin merenungkan dan melakukan firman Tuhan serta hidup tidak menyimpang daripada firman Tuhan? Yosua menyadari kemenangan demi kemenangan yang ia peroleh semata-mata hanya karena ia menguatkan dan meneguhkan hatinya dalam merenungkan
dan melakukan firman Tuhan. Inilah dasar yang sangat penting, saudara. Dalam Alkitab, saudara, paling tidak ada 3 berkat ketika kita rajin merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Berkat yang pertama, saudara, hidup yang berhasil. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan kalau kita merenungkan firman Tuhan maka kita akan berhasil dan akan beruntung. Juga dikatakan dalam Mazmur pasal pertama ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selain dikasih Tuhan, itu berkat yang pertama, hidup yang berhasil. Dan saya percaya semua kita ingin supaya kita bisa berhasil. Oleh sebab itu belajar untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan memperoleh perkenanan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ketika kita belajar untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka yang kedua, kita memperoleh perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, berkat yang ketiga, hidup akan senantiasa dipuaskan oleh Tuhan. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. So, itu yang pertama dari pesan Yosua kepada bangsa Israel. Yang kedua, saudara, menjaga pergaulan. Dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-7, saudara, dikatakan, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Pesan kedua yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel adalah menjaga pergaulan mereka. Sejak pertama kali ketika Tuhan memberikan peraturan dan ketetapan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai, maka dia berfirman, berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. So, dikatakan dalam Keluaran 34 ayat yang ke-12 yang tadi saya bacakan kepada saudara. Jadi Tuhan berpesan agar Israel tidak berteman atau tidak bergaul dengan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka bisa menjadi jerat bagi bangsa Israel. Jerat apa, saudara? Bisa membuat mereka menyembah ilah selain Tuhan. Itu dikatakan pada ayat yang ke-15-16 dari Keluaran 34. Hal yang sama pun ditekankan Yosua dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-7, saudara. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Dari pesan Yosua ini, saudara, kita simpulkan kita harus berhati-hati dengan pergaulan kita. Jaga pergaulan kita dari hal-hal yang tidak baik, saudara. Kenapa itu harus kita perhatikan, saudara? Kita harus menjaga pergaulan kita. Karena 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan
yang baik, saudara. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, saudara, demikianlah jangan terkecoh oleh orang-orang yang mengatakan hal-hal semacam itu. Kalau saudara mendengarkan mereka, maka saudara akan berkelakuan seperti mereka. Dari ayat ini kita tahu kalau kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang tidak benar saja, maka akan merusak iman kita. Dan membuat kita menjadi seperti dengan mereka yang membicarakan hal-hal yang tidak benar. Dengan kata lain, saudara, pergaulan buruk tidak hanya sebatas kita bergaul dengan teman-teman yang tidak baik saja. Tetapi ketika kita sudah memberikan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang tidak benar, maka itu termasuk pergaulan buruk, saudara. Oleh karena itu, kita harus bergaul dengan mereka yang dikatakan oleh firman Tuhan dapat membawa kita semakin takut akan Tuhan atau bertumbuh dalam kerohanian. Yang kedua adalah bergaul dengan mereka yang dapat memberikan nasihat dengan baik. Amsal pasal 13 ayat 20 bagian A mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Dan yang berikutnya, kita bergaul dengan orang yang suka berbuat baik. Di sini tujuannya adalah agar kita bisa belajar bagaimana memiliki sikap yang murah hati, sehingga dengan demikian kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu melakukan pekerjaan baik. Seperti yang ditulis, saudara, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, kita perlu berhati-hati dengan pergaulan kita. Kita harus selektif dalam memilih orang-orang di mana kita bergaul intim dekat dengan mereka. Yang ketiga, saudara, hidup melekat kepada Tuhan. Dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka sudah dikatakan, tetapi tetaplah melekat kepada Tuhan Allahmu seperti yang telah kamu lakukan sampai hari ini. Pesan ketiga yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel adalah hidup melekat kepada Tuhan. Yosua 23 ayat yang ke-8 memberikan penjelasan kepada kita kenapa bangsa Israel bisa mengalami ketentraman. Tentram berarti damai tanpa ada perlawanan dari musuh-musuh Israel karena mereka hidup melekat kepada Tuhan. Demikian pula dengan hidup kita. Jika kita ingin melihat segala yang baik yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup kita, maka kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 mengatakan demikian, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara kita hidup melekat padanya, kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi dia akan menemui, menjumpai, bahkan memberkati kita. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 mengatakan orang-orang yang melekat kepada Tuhan akan diluputkan, akan dibentengi. Ketika berseru kepada Tuhan akan menjawab. Tuhan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan memuliakannya serta dikenyangkan dengan panjang umur dan diperlihatkan keselamatan daripadanya. Kalimat hatinya melekat kepadaku dalam versi NIV sudah diterjemahkan karena ia mengasihi aku. Jadi melekat yang menjadi pesan Yosua kepada bangsa Israel berbicara mengenai hati yang mengutamakan Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Saudara.
Apa ciri-ciri orang yang mengutamakan Tuhan, saudara? Yang pertama, saudara, cirinya suka berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Orang yang suka berdoa memuji menyembah Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat berkata, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ciri yang berikutnya, orang yang mengutamakan Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukan. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, itulah pesan yang ketiga dari Yosua kepada orang Israel. Dan pesan yang keempat adalah tekun mengasihi Tuhan. Dalam Yosua 23 ayat yang ke-11 dikatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara, pesan Yosua yang keempat kepada bangsa Israel adalah tekun mengasihi Tuhan. Yosua 23 ayat 11 mengatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yosua menyadari di luar Tuhan tidak ada keselamatan, yang ada adalah kekalahan, penderitaan, serta penghukuman. Bagaimana dengan kita, saudara? Yosua mengatakan untuk mengasihi Tuhan itu kita harus bertekun. Maksudnya apa, saudara? Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun keadaannya, biarlah dia tetap Tuhan. Dan juru selamat kita, dialah Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya kita menyembah dia. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Paulus bertekun di dalam imannya kepada Tuhan. Walaupun ia harus mengalami penderitaan demi penderitaan. Berbeda dengan Demas, saudara. Paulus menuliskan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Bagaimana dengan kita? Hidup itu pilihan, mengikut Tuhan juga pilihan. Sama seperti Yosua berkata kepada bangsa Israel dalam pesan terakhirnya dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dan juga ayat 22. Tetapi puji Tuhan, saudara, dari ayat-ayat itu kita bisa menemukan bahwa Yosua dan bangsa Israel memilih tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka menerima segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya berdoa agar kita semua memilih untuk tetap tekun mengasihi Tuhan. Serta setia sampai dia datang menjemput kita semua. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita meninggalkan iman demi kecintaan akan dunia ini. Cinta dunia mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia. Tapi biarlah sekali kita ikut Yesus, selama-lamanya kita setia mengiring dia sampai akhir hayat hidup kita. Pada hari ini buatlah ketetapan dalam hidup kita untuk bertekun dan tetap mengasihi Tuhan. Jika kita adalah orang tua, maka wariskanlah iman kita kepada anak-anak kita. Didiklah mereka untuk setia ikut Yesus sampai akhir hidupnya. Selain dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar bagaimana kita bisa menerima segala yang baik yang Tuhan janjikan. Belajar dari 4 pesan terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Supaya kita juga bisa menikmati hal yang sama. Yang pertama, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, menjaga pergaulan. Yang ketiga, hidup melekat kepada Tuhan. Dan yang keempat, tekun mengasihi Tuhan. Mari hari ini kita belajar, saudara, untuk sungguh-sungguh mempraktekkan keempat hal ini.
dalam kehidupan pengikutan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saya percaya semua yang baik yang Tuhan janjikan, seperti yang telah Tuhan janjikan kepada Yosua dan bangsa Israel yang mereka alami, kita juga bisa alami saudara. Karena kita punya Yesus yang setia, yang kasih kuasanya tidak pernah berkesudahan. Mari hari ini saya ajak kita semua datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. 4 pesan Yosua kepada bangsa Israel. Biar kami belajar untuk mempraktekkan hal itu. Untuk kami belajar merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Menjaga pergaulan kami Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan dan tetap tekun mengasihi Tuhan. Hari ini Tuhan kami minta kasih anugerah daripada Tuhan, supaya setiap kami belajar untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Hati kami hanya melekat kepada Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan hidup kami. Kalau seringkali kami salah Tuhan dalam pergaulan, mendengarkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kami tercemar oleh semuanya itu. Kami belajar hari ini untuk dikuduskan, disucikan. Kami belajar untuk taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya yang terbaik pasti kami akan alami Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang hari ini beribadah, baik secara onsite dan online Tuhan. Kami minta kasih anugerah daripada Tuhan. Kami minta kemurahan daripada Tuhan. Memberkati Tuhan setiap mereka dengan kekuatan kesehatan. Kami minta anugerah Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh pilur-pilur Kristus, sakit penyakit disembuhkan. Kami juga berdoa untuk pemulihan demi pemulihan. Tuhan kerjakan atas keluarga demi keluarga. Kami percaya rencana Tuhan, keluarga-keluarga beribadah kepada Tuhan. Satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Dan pemulihan demi pemulihan Tuhan akan kerjakan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, baik kebutuhan-kebutuhan jasmani, dalam pekerjaan, keuangan, dalam semua yang dikerjakan, biar Tuhan buat berhasil. Kami minta kasih anugerah daripada Tuhan. Kami juga doakan untuk kesaksian hidup dari semua jemaat, biar lebih banyak jiwa yang mengenal kasih anugerah Tuhan, diselamatkan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biar semua kami tetap setia, mengasihi, melayani Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Engkau dalam kemuliaan. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, mari kita mempersiapkan roti dan cawan. Mari kita nyanyikan tak terukur kasih-Mu Yesus.
Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan, layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sudah, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Kita diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa kita, membayar harga lunas dosa kita, sehingga olehnya kita memperoleh keselamatan. Mari angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari, dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan iman. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Mari angkat cawan ke atas. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. So, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Di minggu pertama pada bulan yang ke-10 kami bersyukur kepada Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami minta kemurahan daripada Tuhan. Seluruh umat Tuhan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Juga semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan umat Tuhan, baik persepuluhan misi, pembangunan, ucapan syukur, pelayanan sosial, diakonia, Tuhan memberkati. Kami percaya semua taburan dari umat-Mu tidak pernah sia-sia. Kami belajar untuk memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan persekutuan, penghiburan oleh kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.